Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa kembali mengkaji tema kita, fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 174, mengangkat tema bermain dengan anak. Bermain dengan anak. Salah satu kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar. Kalau dasar itu berarti primer, nggih. Jadi bukan kebutuhan apa? Sekunder apalagi tersier. Salah satu kebutuhan dasar anak adalah bermain. Kenapa? Bermain. Hal ini belum dipahami oleh sebagian orang tua. Ada sebagian orang tua yang nggak ngerti kalau anak itu salah satu kebutuhan dasarnya adalah apa? Bermain. Dia pikir anak itu ya yang penting makan, minum, pakai baju, ya, wareg, turu, tidur, kenyang. Dia lupa bahwa selain anak itu butuh makan, butuh minum, butuh baju, butuh tempat tinggal, dia juga butuh sesuatu yang namanya apa? Bermain. Nah, karena kekurang pahaman sebagian orang tua tentang hal ini, maka muncullah dua kubu yang bertolak belakang. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ya. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Siapa itu orang tua ekstrem kanan dan siapa orang tua ekstrem kiri? Orang tua ekstrem kanan itu adalah orang tua yang melarang anaknya bermain. Kenapa? Melarang anaknya bermain. Tidak memberikan jatah yang cukup untuk anak buat bermain. Jadi ekstrem kanan ini ada yang sama sekali melarang anaknya bermain, ada yang memberi jatah anak bermain tapi tidak cukup, sedikit banget, nggak sesuai dengan kebutuhan dasar anak itu. Dan kubu ini ketika menjalankan aturan tersebut, anaknya nggak boleh main, anaknya di rumah terus nggak boleh apa? Nggak boleh keluar. Mereka punya alasan. Mereka punya alasan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan bagi orang tua jenis ini adalah biar anak fokus belajar.
Biar anak fokus belajar. Bagus enggak? Bagus enggak? Biar anak fokus belajar. Bagus enggak? Bagus. Berarti orang papa? Ya papa. Kenapa? Karena niat yang bagus saja tidak cukup. Niat yang bagus saja itu tidak cukup. Di dalam agama kita yang harus diperhatikan itu bukan cuma niat, tapi juga cara. Kenapa? Cara. Jadi niat tok itu enggak cukup. Harus caranya juga benar. Niatnya benar, caranya juga benar. Karena ada sebagian orang kayak gitu. Mas, ini enggak ada tuntunannya. Mbok sing penting niatnya apik. Ada sebagian orang kayak gitu. Diingatkan, Mas, ini ritual seperti ini enggak ada contohnya loh dari Rasul SAW. Oh, yang penting kan niatnya baik, masa enggak boleh gitu. Ada sebagian orang seperti itu. Kalau diingatkan. Nah, kalau cuma ngelihat niat saja bahaya nanti. Orang-orang yang korupsi itu ada nggak yang niatnya baik? Ada nggak yang niatnya baik? Orang korupsi tapi niatnya apik, wonten mboten? Nopo? Korupsi untuk menafkahi anak dan istri. Niatnya bagus atau tidak? Bagus. Korupsi untuk umrah. Ya, nyari duit buat biaya apa? Umrah. Korupsi untuk sedekah. Niatnya bagus atau tidak? Bagus. Kalau niatnya seperti tadi itu, korupsi niatnya untuk menafkahi anak istri, korupsi niatnya untuk umrah, korupsi niatnya untuk sedekah. Niat yang baik itu, apa lantas membuat korupsi jadi boleh? Boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Karena Islam itu mengukur sesuatu bukan hanya dari nopo? Niat. Islam juga melihat cara. Jadi kalau jenengan pengen duit banyak buat nafkah anak istri, buat umroh, buat sedekah, niat jenengan sudah baik, tapi caranya juga harus benar. Cara yang benar ya bukan dengan korupsi, ya kerja keras. Ya, bukan dengan korupsi. Nah, orang tua yang tadi melarang anak dari bermain, niatnya baik. Niatnya apa? Supaya anak fokus belajar. Tapi caranya salah. Caranya apa? Salah. Bismillah. Karena apa? Karena ketika anak dihalangi dari kebutuhan dasarnya, yaitu bermain, itu malah akan membuat anak jadi nggak fokus belajar. Malah membuat anak jadi apa? Nggak fokus belajar. Kenapa anak jadi nggak fokus belajar? Karena anak jadi tidak tersalurkan potensinya untuk bermain. Ya. Bahayanya nanti kalau anak itu belajar, nggak ada waktu bermainnya, itu bahayanya bisa-bisa anak jadi stres. Anak bocah cilik apa? Stres. Maksudnya stres terus jadi miring itu, Ustaz? Stres akhirnya dia meluapkan kejenuhannya itu, stresnya itu dengan perilaku yang di luar nalar. Misalnya teriak-teriak, marah-marah, mukul-mukul, banting-banting. Sampai ada sebagian orang tua mengira anaknya ini kesurupan. Sehingga panggil Ustadz, Ustadz tolong anak saya diruqyah. Dia kelebon apa? Kelebon jin.
Jin ngendi? Jin kae sing tunggu apa? Wit sawo. Ya. Bisa jadi anak berperilaku seperti tadi, ngamuk, mukul-mukul, marah-marah, nendang-nendang, banting-banting, teriak-teriak. Itu bisa jadi karena dia stres. Stres akibat apa? Stres akibat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yaitu apa? Bermain. Jadi justru kalau anak diberi kesempatan bermain, justru malah itu akan membuat anak jadi fokus belajar. Kok bisa demikian, Ustaz? Iya, karena suasana batinnya itu enak, riang, ya, senang, gembira. Kalau orang sudah gembira, suruh belajar pripun? Kalau anak sudah gembira, suruh belajar gimana? Nyaman. Ya. Coba jenengan ngaji dalam keadaan akeh pikiran utang, pripun? Fokus mboten? Fokus. Fokus mikir akan utang. Untuk fokus apa? Ngaji. Tapi ketika jenengan datang ngaji, utang wis lunas, ya. Kemudian perut sudah kenyang, istirahat sudah cukup, nembe gajian. Ikan tanggal 6 ya. Apa rasanya? Seneng. Ya. Fokus. Asal aja kewaregen. Enggak fokus turu. Ya. Jadi justru kalau anak itu diberi kesempatan untuk bermain, dia malah jadi bisa fokus untuk belajar. Oke, ini kita ngomongin ekstrim apa? Kanan. Kita pindah sekarang ngomongin ekstrim kiri. Siapa itu orang tua ekstrim kiri? Orang tua ekstrim kiri adalah orang tua yang terlalu longgar. Kalau tadi terlalu nopo? Ketat. Ya, kebalikannya ketat nopo? Longgar. Kalau ekstrem kanan itu terlalu ketat, kalau ekstrem kiri itu terlalu longgar. Terlalu longgar apa, Ustadz? Terlalu longgar dalam memberikan hak bermain kepada anak. Terlalu longgar dalam memberikan hak bermain kepada sinten? Kepada anak. Sehingga anak itu dolanan bae. Ora tahu nama sinau. Enggak pernah belajar. Isinya siang malam bermain terus. Ini ekstrim kiri. Ya, terlalu bebas dalam bermain. Nah, contoh kesalahan ini di masyarakat macam-macam, banyak. Di sini saya cuma nyontoin 2 saja. Yang pertama adalah terlalu longgar dalam memberi media bermain. Nopo? Media. Media siapa, Bu? Alat bermain. Contoh yang kedua adalah terlalu longgar dalam memberikan teman bermain. Jadi wonten media, wonten apa? Teman. Kita bahas media dulu. Ekstrem kiri itu adalah contohnya orang tua yang memberikan media bermain untuk anak tapi medianya salah. Kalau di zaman ini yang paling kentara adalah media bermain bernama HP. Napa? HP. Panjenengan yang seumuran dengan saya atau di atas saya lah. Saya kan 42. Jenengan ya mungkin ada yang 40, ada yang 50, bahkan mungkin ada yang 60.
ketika jenengan SD, ketika jenengan masih SD, di desane jenengan, ada yang punya HP? Ketika jenengan SD, di desane jenengan, ada yang punya HP? Langka. Langka itu ya ada tapi jarang. Yang punya HP mungkin hanya Pak Camat, terus bisnismen, ya, orang-orang yang duitnya banyak dan HP-nya masih segini-gini gedenya, masih sebesar ini dan hanya bisa buat apa? SMS sama buat telepon. Coba jenengan bandingkan dengan sekarang. Jadi kalau saya SD berarti 30 tahun yang lalu. Sekarang setelah lewat 30 tahun, jenengan perhatikan. Berapa orang di kampung jenengan yang punya HP? Hampir semuanya punya. Bahkan bukan pemandangan yang aneh, anak SD sudah punya HP. Betul? Jangan perhatikan. Rata-rata anak bermain habis sekolah atau bahkan ketika sekolah itu bermain sambil membawa apa? HP. Kalau orang tua punya anak 5, maka 5-5-nya pegang HP. Berarti di rumah itu ada berapa HP? Bapak, ibu 2, anak 5. Berarti berapa? 7 HP satu rumah. Sehingga sok rebutan apa? Udah rebutan HP, rebutan cesesan, ya, rebutan colokan, ya. Bahkan yang lebih tragis, anak batita. Napa? Batita. Itu balita loh. Nek batita berarti bawah 3 tahun. Berarti umur 1, 2, 3. Itu sudah banyak yang dipegangin apa? HP sama orang tua. Ini cerita nyata atau dongeng? Nyata. Nyata. Anak umur 3 tahun, 2 tahun sudah dikasih HP dan dia begitu asyik dengan HP-nya. Apa alasannya? Apa alasan? Rata-rata alasan orang tua, anak minta, anak mendesak, anak nuntut untuk dibelikan HP. Alasannya semua temannya punya HP. Atau alasan yang kedua, ben ora rewel. Supaya anak tidak napa? Rewel. Ya. Sing penting meneng anteng sehingga masuk ke rumah itu kayak kuburan. Saking napa nih? Saking ambleng nih. Gitu. Sing ambleng bocahnya apa wong tuane? Sing ambleng bocahnya apa wong tuane? Kabehan. Ayahnya sibuk dengan HP, ibunya sibuk dengan HP, anak-anaknya sibuk dengan HP, nganti pembantune ya sibuk apa? HP. Bu, Pak, ini suasana normal atau abnormal? Abnormal. Itu bukan suasana normal. Loh kan ambleng apik Ustaz. Suasana yang tenang itu kan bagus Ustaz. Tergantung tenangnya karena apa? Kalau tenangnya karena yang satu sholat, yang satu zikir, yang satu doa, yang satu baca buku. Bagus enggak? Bagus. Kalau
tenangnya karena itu bagus, tapi ini tenangnya karena masing-masing sibuk dengan sesuatu yang belum tentu baik. Dan sudah terbukti bagaimana dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Sudah terbukti. Gak perlu survei lagi. Saya tanya, orang dewasa itu berarti ya seumuran kita lah, seumuran kita, orang dewasa. Akalnya sudah sempurna atau belum? Seumuran kita ini, akalnya sudah sempurna atau belum? Sudah. Orang seperti kita dewasa, akalnya sudah sempurna, bisa nggak rusak gara-gara serampangan menggunakan HP? Bisa nggak? Bisa. Padahal akalnya sudah sempurna. Saya tanya, anak kita, balita, batita, TK, itu akalnya sudah sempurna atau belum? Belum. Kalau orang dewasa yang akalnya sudah sempurna saja bisa rusak gara-gara HP. Apalagi anak-anak yang belum sempurna akalnya. Camkan baik-baik itu. Tapi Ustadz, wis kadung. Sudah terlanjur. Apa yang mesti kita lakukan? Nanti kita bahas. Sekarang kita pindah dulu contoh yang kedua. Tadi kan media, nggih. Contoh yang kedua. Ekstrim kiri dalam hal bermain, hak bermain untuk anak adalah tidak mempedulikan dengan siapa anak bermain. Kalau tadi media, sekarang apa? Teman. Ya. Lagi-lagi alasannya, Ustaz, kalau anak saya di rumah bikin ribut. Kalau anak di rumah itu suka bikin pola, bikin emosi. Wis ngana dolan baik. Begitu kata sebagian apa? Orang tua. Apa yang terjadi? Dia tidak memperhatikan anak itu keluar rumah bermain dengan siapa. Dia nggak memperhatikan. Karena dia pun ketika milih rumah, dia nggak mensurvei tetangga-tetangganya. Yang penting lokasinya cocok, harganya nopo cocok, ya. Fasilitas air, listrik, apa maning? Air, listrik, jalan, non banjir, ya. Apa maning? Orang perak tempat pembuangan sampah, ya. Pokoknya ini tercukupi. Padahal sebenarnya kalau mau milih rumah, salah satu faktor utama yang harus dilihat apanya? Lingkungan dulu, tetangganya. Dia milih rumah itu, tetangga-tetangga kanan kirinya dan sekitarnya itu tetangga yang baik-baik atau tidak? Itu yang seharusnya dipikirkan. Lah, bapak ibu ini, orang tua ini membiarkan anaknya bermain di luar. Dan dia tidak memperhatikan anak-anak yang ada di sekeliling rumah itu baik atau tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita bergaul, bermain dengan teman-teman yang tidak baik. Pulang-pulang oleh-olehnya adalah kosakata aneh yang tidak pernah diajarkan oleh bapak dan ibunya. Apa contohnya? Lah, ya maksud dicontoh nih loh. Ya, sing sikile papat contohnya lah. Bukan hanya kosakata aneh, gerakan-gerakan aneh. Bayangkan anak kita sudah tahu pakai jari ini. Yo masa saya contohkan. Sudah tahu pakai jari ini untuk mengungkapkan kata kasar. Ya. Kan ada ya, jari itu kan kadang-kadang digunakan untuk apa? Mengungkapkan sesuatu yang kasar. Ya. Dengan satu jari atau dengan dua jari atau macam-macam. Itu dapat dari mana? Belum lagi anak keluar rumah ketemu sama temennya, yang temennya bawa HP,
kemudian nonton hal-hal yang tidak pantas untuk ditonton bareng-bareng. Akhirnya pulang-pulang membawa image, membawa pikiran-pikiran kotor. Aduh Ustaz, kepriwe sih Ustaz? Solusinya apa Ustaz? Solusinya adalah judul dari kajian kita. Kenapa? Bermain dengan anak. Siapa yang suruh bermain dengan anak? Siapa Bu? Orang tua. Itu solusinya. Kebutuhan anak untuk bermain kita salurkan dengan cara teman mainnya adalah siapa? Orang tua sendiri. Apa ya kira-kira bapak dan ibu akan bermain dengan anaknya dengan sesuatu yang merusak? Yuk kebangetan lah. Ya, masa akan merusak darah dagingnya sendiri, akan merusak buah hatinya sendiri. Mestinya kalau idealnya orang tua yang mengajak anaknya bermain, orang tua ini akan selektif di dalam memilih media mainnya dan teman mainnya, yaitu orang tuanya sendiri. Ustaz, aku wis tua kayak gitu lanan karo bocah Ustaz. Aku sudah tua seperti ini Ustaz, sudah ubanan bermain dengan anak. Iya, bermain dengan anak. Contohlah teladan kita. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat contoh Rasul bermain dengan anak-anak. Saya bawakan satu hadis. Tapi bukan berarti cuma ada satu hadis. Banyak hadis-hadis yang menceritakan Rasul SAW bermain dengan anak-anak. Cuman karena kertasnya terbatas, cuma satu halaman. Dan waktunya juga terbatas, nggak nyampe 1 jam. Kita cuma ambil satu sampel hadis yang menunjukkan bagaimana Rasul SAW bermain dengan anak-anak. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ya'la. Sinten Bu? Ya'la. Nama lengkapnya Ya'la bin Murrah. Sinten? Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'am. Pada suatu hari kami keluar, para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendatangi undangan makan. Ya, mendatangi apa? Undangan makan. Ya entah barang gawe, acara apa, atau sekedar pengen ngundang makan, kita nggak tahu. Intinya Rasul SAW diundang makan dan beliau mengajak sinten? Para sahabatnya. Fa'idha Husainun yal'abu fit tariq. Begitu kami berjalan menuju tempat yang ngundang kami, di tengah jalan kami ketemu sama Husain yang lagi bermain. Sinten Husain? Cucunya Rasul SAW. Anaknya siapa? Bu, Husain anaknya siapa? Pak, Husain anaknya siapa? Ali. Ali sinten? Bin Abi Thalib. Nikah sama siapa? Fatimah. Sinten Fatimah? Putrinya Rasul SAW. Husain itu anaknya Ali. Hasil pernikahan Ali dengan sinten? Dengan Fatimah. Sinten Fatimah? Putrinya Rasul SAW. Di tengah jalan kami ketemu sama Husain yang lagi bermain. Anak kecil bermain. Begitu Rasul SAW melihat Husain lagi bermain di tengah jalan, apa yang beliau lakukan? Fa'asra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amamal qaumi thumma basata yadayhi. Nabi lagi jalan bareng-bareng sama para sahabatnya. Begitu Rasul SAW melihat Husain, maka Rasul SAW langsung mendului para sahabatnya. Bergegas jalan lebih cepat dari para sahabatnya. Terus beliau langsung membentangkan kedua tangannya. Membentangkan apa? Kedua tangannya.
Maksudnya apa gue? Dolanan. Dolanan sama siapa? Sama Husain. Dijaga nih. Kalau sekarang anak-anak namanya benteng-bentengan ya. Ya mirip-mirip gitulah ya. Jaga-jagaan gitu. Begitu Husain melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membentangkan kedua tangannya, apa yang dilakukan? Faja'alal ghulamu yafirru hahuna wa hahuna wa yudhahiquhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Husain begitu ngelihat kakeknya mau menangkap beliau, maka Husain pun lari ke sana, lari kemari sambil ketawa. Rasulullah SAW juga ikut lari ke sana, lari kemari sambil ketawa. Siapa ini? Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya berapa? Usianya berapa? Ini kejadian di Mekah apa di Madinah? Ini kejadian ketika sebelum hijrah apa sesudah hijrah? Sesudah hijrah. Berarti di mana? Di Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah, umurnya berapa? 53 tahun. Berarti beliau sudah kepala berapa? Kepala 5 apa kepala 6? Ya terserah jenengan. Pokoknya umurnya sudah 50 tahun ke atas. Sudah mbah-mbah atau belum? Sudah punya cucu kok. Mbah-mbah kok enggak mbah-mbah? Beliau sudah jadi mbah-mbah. Lihat beliau masih kayak gitu bercanda dengan cucunya. Hatta akhadahu, sampai Rasulullah SAW berhasil menangkap sinten? Husain. Faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi thumma adanaqah. Kemudian Nabi SAW begitu ketangkap Husain, satu tangan beliau yang mulia diletakkan di pipinya Husain, di dagunya Husain, dan satunya diletakkan di kepalanya Husain. Kemudian oleh Nabi SAW dipeluk dengan hangat. Tahu bu, meluk putrane tahu atau tidak? Pernah atau tidak? Bapak-bapak pernah nggak meluk anaknya? Pernah. Kapan? Pas si bayi. Dipeluk sama Nabi SAW. Husain pun juga memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, Husainun minni wa ana minhu. Husain adalah bagian dari jiwaku dan aku adalah bagian dari jiwanya Husain. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang banget sama anak kecil. Kemudian beliau bersabda, ahabballahu man ahabbal Hasana wal Husain sibtani minal asbat. Ya Allah, cintailah setiap orang yang mencintai Hasan dan Husain. Dua-duanya adalah cucuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini contoh bermainnya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak kecil. Emang manfaatnya apa Ustadz bermain dengan anak kecil? Banyak. Satu, akan membangun keakraban. Antara siapa dengan siapa? Antara orang tua dengan anak. Ada enggak anak yang kalau bapaknya pulang gemeter? Takut? Ada enggak? Ada. Karena bapaknya galak. Andai kan bapaknya ini mau bermain sama anaknya, anak itu akan akrab. Kalau sudah akrab, anak itu akan cerita. Betapa banyak orang tua yang mengeluhkan, Ustadz, anak saya kalau ada masalah nggak mau nopo cerita. Ya karena jenengan nggak akrab.
Andaikan jenengan akrab sama anak jenengan, gak usah jenengan paksa-paksa untuk cerita, dia akan cerita sendiri. Bukan cerita sama teman-temannya yang gak jelas akhlaknya, perilakunya, agamanya, bukan. Anak itu cerita dengan orang yang dia merasa nyaman untuk cerita. Kalau anak itu nyaman untuk cerita dengan orang tuanya, maka dia akan cerita. Bagaimana menciptakan kenyamanan itu? Salah satunya dengan bermain, dolanan. Dolanane nopo Ustaz? Ya terserah jenengan, sukanya apa? Digendong, apa diingkling, apa di nopo nggih? Diajak pit-pitan. Ya. Atau diajak lari, atau diajak main bola, atau diajak main apa? Badminton, ya. Atau diajak mainan Lego, ya. Suka itu anak. Pernah kemarin itu pas saya lagi jenuh, ya lagi capek nulis, ya. Nulis itu kan capek, gitu. Nulis buku itu kan capek. Ya, berjam-jam di depan komputer, kemudian buka buku ini, buka ini, itu kan capek. Ya. Nah, untuk refreshing apa? Mainan. Sama siapa? Samaan. Ayo nak, sini nak, mainan Lego nak. Ya. Ketemu Lego, terus di apa? Disusun gitu, jadi pesawat gitu kan. Wah, senengnya luar biasa. Ya. Bikin pesawat paling dari di apa? Di apa sih, terp begitu, di terp siapa? Dipasang, ya, dipasang-pasang, terus jadi pesawat-pesawatan segini gitu. Wah, senengnya luar biasa dia. Kemana-mana dibawa terus itu. Besoknya Abi, ayo bikin lagi Abi. Ya. Senang anak itu ketika bermain dengan kita tuh senang. Ya. Sepedaan itu sudah jadi rutinitas harian itu saya kalau sama anak itu. Pokoknya habis subuh, habis zikir pagi, udah itu jadwal rutin sudah, pit-pitan bareng. Ya. Selalu dia berusaha untuk menang. Ya dewek ya ngalah. Ya. Karena dia senang banget, aku menang, ya surah apa-apa, juara 1, tapi juara 0. Ya. Setiap pagi, ajak anak sepedaan. Sampai ke rumah juga, dipeluk anak, senang. Abi seneng nak, alhamdulillah hari ini kamu mau sholat di masjid, kamu mau zikir pagi, ya kamu mau bantu Abi Umi. Akan akrab ketika bermain. Yang kedua, apa manfaatnya? Mengurangi ketergantungan HP. Kenapa? Mengurangi ketergantungan HP. Ketergantungan siapa? Bapak ibunya apa anak Mengurangi ketergantungan HP, ketergantungannya bapak ibune nopo HP-ne, nopo bocahe? Kabehan. Jadi sekarang itu yang punya ketergantungan kepada HP itu enggak cuma anak, termasuk ramane karo biunge. Dan betapa banyak anak yang dikasih HP oleh bapak dan ibunya. Alasannya apa? Supaya enggak ganggu. Ganggu siapa? Bapak dan ibu. Kenapa? Bapak ibunya juga lagi mainan HP. Itu alasan. Terus gimana supaya semuanya enggak ketergantungan HP? Ya dilakukan aktivitas bermain. Jadi ketika bermain sama anak tadi mainan Lego atau mainan bola atau sepedaan, HP-nya taruh. Sudah kita asyik full bermain dengan anak. Sehingga kita bisa lepas. Walaupun mungkin hanya beberapa saat dari HP. Ya. Anak jadi punya alternatif yang lain. Sehingga tidak kepikiran HP terus. Ya. Orang tuanya juga sama. Jadi punya alternatif aktivitas yang lebih bermanfaat untuk anaknya daripada pegang HP. Ya, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Menghindarkan anak dari teman-teman yang tidak baik. Anak itu perlu bermain dan perlu teman. Maka kalau kita takut anak kita bermain dengan teman yang sembarangan, jadikan jenengan teman anak untuk bermain. Dan insya Allah akan lebih terjaga anak-anak kita. Karena
Seperti yang saya sampaikan tadi, masa sih tega orang tua itu menjadi teman yang tidak baik buat siapa? Buat anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih sisa berapa menit? Masih sisa sekitar 7 menitan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk. Datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon solusi dan nasihatnya bagaimana mengatasi anak-anak yang aktif bermain ketika di dalam kelas. Ketika pembelajaran berlangsung, sulit untuk dikendalikan sehingga pembelajaran yang disampaikan sulit untuk mereka pahami karena terganggu. Terutama pelajaran ilmu agama. Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Saya pernah sampaikan pada sebuah kesempatan, kenapa ketika guru ngajar, anak lebih suka, lebih tertarik untuk bermain, untuk ngobrol, dan lain sebagainya. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena gurunya kurang menarik. Gurunya kurang apa? Menarik. Akhirnya anak lebih tertarik kepada sesuatu yang lebih menarik. Apa yang lebih menarik? Bermain, ngobrol, dan seterusnya. Bagaimana supaya anak tidak tertarik untuk bermain? Jadilah guru yang menarik. Guru yang menarik sih kayak apa Ustaz? Aku ya orang yang ganteng Ustaz. Dan menarik priwe Ustaz. 1. Perbaiki hati. 2. Perbaiki cara. Apa yang pertama? Perbaiki hati. Yang kedua, perbaiki cara. Yang pertama, perbaiki hati. Maksudnya apa? Niatnya diikhlaskan. Kasih sayangnya ditingkatkan. Niatnya diikhlaskan bagaimana maksudnya Ustaz? Kalau jenengan mau ngajar itu diniati sing ikhlas. Mengajarkan ilmunya Allah kepada anak. Mengajarkan ilmu agama, mengajarkan akhlak supaya anak ini menjadi baik. Niatkan seperti itu. Jadi bukan hanya niatnya menyelesaikan kurikulum. Bukan hanya sekedar niatnya golek gaji. Tapi niatkan yang ikhlas. Karena keikhlasan seorang guru itu akan bisa dirasakan auranya oleh murid-muridnya. Maka yang pertama, perbaiki hati. Selain keikhlasan, cinta, kasih sayang guru kepada anak. Salah satu bentuk kasih sayang itu dibuktikan dengan doa. Saya tanya, apa kira-kira guru-guru sekarang besoknya ngajar, malamnya mendoakan murid-muridnya? Wonten apa mboten guru yang seperti itu? Besok ngajar, malamnya angkat kedua tangan, tahajud, mendoakan murid-muridnya. Ya Allah, muridku sing kae, sing masya Allah, ya aktifnya di kelas. Ya Allah, bikin dia supaya mau memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan. Wonten apa mboten, Bu? Ya anak guru mbok mantan. Biyen jenengan anak mulang kayak gue apa ora? Mboten. Mulane muridnya mboten tertarik. Doa. Doakan murid-muridnya. Itu termasuk bentuk kasih sayang dan cinta. Itu namanya perbaikan hati. 1. Yang kedua, perbaikan cara. Perbaikan cara itu apa maksudnya Ustadz? Metode mengajar. Kenapa? Metode mengajar. Ada sebagian guru ngajarnya itu monoton, jagung, menang, nyatet, tulis halaman sekian sampai halaman sekian, terus buka apa? HP lagi mulang buka HP. Ya. Jadi gurunya ini nggak kreatif untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Padahal Rasulullah SAW ngajarin kita ngajar yang menarik.
Rasulullah SAW itu kalau ngajar, saking menariknya, itu para sahabat itu pada anteng memperhatikan apa yang disampaikan Nabi SAW. Caranya Nabi ngajar itu kadang menaikkan suara, ya, kadang menurunkan suara, mimik mukanya itu menjiwai apa yang disampaikan. Kadang Nabi SAW pakai alat peraga, seadanya alat peraga itu. Kalau lagi di luar, Nabi SAW ambil ranting. Ranting dijadikan sebagai alat peraga. Papan tulisnya apa? Papan tulisnya pasir. Papan tulisnya pasir. Ambil ranting, kemudian bikin peraga. Bikin apa? Sesuatu yang digambarkan di pasir. Sekarang coba alat peraga banyak banget. Ada papan tulis, ada spidol, ya, ada permainan macam-macam. Yang kreatif jadi guru sehingga murid itu tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Jadi kuncinya satu, perbaikan apa? Hati. Yang kedua, perbaikan cara. Semoga bisa difahami dan bisa diamalkan. Jangan lupa ada petugas yang berada di depan apa? Pintu. Tapi jenengan bapak-bapak kalau bareng sama ibu-ibu cukup siji bae. Ya, ambil satu, terserah bapaknya atau ibunya yang ngambil. Nanti malam insya Allah kita akan buka lagi untuk jamaah yang tidak hadir malam hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.